Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa di mana Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajib bertingkah laku baik. Banyak mengudara konten permintaan maaf keluarga korban dari Gus Auzi kepada seluruh pejuang pencari kebenaran, terutama kepada PWI dan juga Laskar Sabilillah, dan terkhusus kepada beliau Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, karena video terakhir yang disampaikan oleh Gus Auzi dengan menyampaikan laknat kepada beliau Kiai Imad. Jadi dengan kata-kata melaknat beliau Kiai Imad. Tapi insya Allah Kiai Imaduddin memaafkan, karena beliau itu seorang ulama yang benar-benar ulama yang tahu tentang keilmuan, dengan tujuan beliau itu hanya untuk mencari kebenaran, yang di situ kaum Ba'alawi, klan Ba'alawi, yang di situ mengaku-ngaku bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan korban Gus Auzi sendiri, saudara kita seiman, yang menjadi korban, yang mungkin karena dorongan hawa nafsu dengan melakukan mubahalah, yang di situ mubahalah tersebut bukan urusan akidah, bukan urusan tauhid, hanya urusan yang di situ masih dicari kebenarannya tentang Habib itu, apakah benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah urusan kajian yang harus diselesaikan dengan berbagai macam kajian. Berikut video permintaan maaf keluarga dari Gus Auzi. Mari kita bersama kita saksikan. Ini sebenarnya persoalan ini bukan soal maaf tidak memaafkan. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya memintakan maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, itu urusan sampean. Saya cuma minta satu, jangan terus-terusan memframing saudara saya yang sudah tiada, itu saja. Selama kalian masih bersuara, saya juga tetap akan bersuara. Betul gitu ya, Pak. Saya setuju. Makanya kan tadi kan saya bilang apapun. Saya di awal begitu mendengar dari pemanggal Mamas, Bismillah, hari itu pun saya Bismillah saya memaafkan. Sudah selesai. Jangan lagi gitu loh. Itu loh teman-teman. Ya, teman-teman mungkin yang masih tersakiti, apa sih susahnya memaafkan gitu loh. Ayo bareng-bareng gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai gini tuh, saya sampai tidak pikiran gini tadi. Mau soalnya apa itu moro nih ini Kiai Imad, dan sepuro nih. Enggak usah mas, enggak usah. Kepada semuanya, wes. Intinya adik saya sudah nggak ada, saya minta maaf. Enggak usah mas. Wes mas. Mas Jaki, kemarin saya sudah melalui Gus Rizal, saya sudah memohonkan, saya mintakan maaf kepada Kiai Imad kalau memang apa. Sudah mas, enggak usah kesana, enggak apa-apa.
keluarga. Kita doakan saja Mas, kita tahlil, kita kirim doa terus. Nah, insya Allah Mas. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada almarhum. Saya tidak PTN Pak, disebut pejuang Pak. Saya kok bilang pengkhianat pun nggak masalah. Yang penting jangan sakiti keluarga saya. Saya itu capek sih, saya itu capek. Berapa hari sudah mulai dari kemarin WA itu nggak WA itu WA mulai saya lihat kok gara ini nggak klarifikasi ke saya atau apa, tapi langsung ngata-ngatain gini siapa namanya keluarga, siapa yang nggak sakit hati sih. Tiap hari kecil kita bersama-sama, walaupun toh dia jarang komunikasi dengan saya, tapi namanya saudara, nggak apa-apa ini saudara. Saya mewakili keluarga lah. Kalau ada yang di sini ada teman-temannya Arzi, saya minta maaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kakaknya Asli, dan kemarin juga Neng Eva juga saya minta maaf Neng, mohon maaf Neng. Kalau adik saya itu ada tingkah laku yang tidak baik, penjenengan dan teman-temannya juga nggak ada. Saya soal juga ketemu sama tamu-tamu yang datang, yang berziarah, saya juga minta maaf lah kalau emang adik saya itu punya bicara yang pembicaraan yang kurang enak dan sebagainya. Emang gayanya seperti itu. Saya minta maaf. Mohon doanya, semoga Amin Mas. beliau itu Fatimah Mas. Fatimah. Amin. Dan saya bener sih, saya cerita deh ya, ini cerita ke teman-teman yang bener adik saya seperti itu, tapi nggak adanya itu loh di pondok dan keadaan sowan ke Ploso dan nggak nyusahin orang sama sekali gitu loh. Assalamualaikum Gus Zaki. Waalaikumsalam. Ya sama Gus, saya juga minta maaf ya, karena saya sering live dengan beliau, sering masuk ke rumah beliau. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang sopan terhadap Gus Auzi. Dan saya yakin Gus, saya bersaksi di Allah, Gus Auzi itu orang baik. Minta juga Ustaz Fatin. Amin. Saya bersaksi demi Allah, beliau orang baik. Cuma beliau memang beda pandangan dengan kita, beda pendapat dengan kita. Jadi saya minta tolong sama kawan-kawan kita, terutama pejuang PWI ya, tolong jangan ngungkit-ngungkit lagi beliau, jangan bawa-bawa lagi beliau. Kita doakan saja beliau, semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Karena kita bukan memperjuangkan Kiai Imad, bukan saudara, bukan. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan apa ya, leluhur Rasulullah. Karena ada orang yang mengeklaimkan gitu kan, ada orang yang mengeklaim nasabnya tersambung dengan Rasulullah kan gitu. Terus lantas kenapa kok kita menghujat lawan kita yang tidak sejalan dengan kita? Itu namanya bukan pejuang, itu nama pecundang namanya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah pemaaf bagi lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Lantas kita merasa sebagai pejuang. Kenapa kita kok setelah lawan kita tidak ada, lalu kita menghujat? Apakah pantas kita dibilang pejuang, atau sebaliknya, ataukah kita pecundang? Dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sama orang-orang yang berada di barisan keiman, atau sebaliknya para muhibbin yang pencinta habaib, tolong jangan bawa-bawa Gus Auzi lagi. Kita doakan saja semoga beliau tenang diterima di sisi Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sa'ilin. Jadi cukuplah sudah untuk masalah kaitan ini. Jangan lagi diperluas.
dan kepada semua saling memaafkan, terutama kepada almarhum, kepada Gus Auzi yang telah menjadi korban mungkin akibat mubahalah tadi. Dan inilah kita jadikan ibrah, tahadus bin ni'mah. Jangan main-main dengan urusan sumpah tertinggi, yaitu mubahalah. Karena ini adalah bukan urusan akidah, bukan urusan tauhid. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kita jadikan pelajaran kita semua. Jangan menggampangkan masalah mubahalah. Yang seharusnya mubahalah itu untuk meyakinkan kebenaran, bukan untuk bela-membela yang belum tentu kebenarannya, yang masih perlu adanya kajian secara ilmiah. Dan selama ini yang dibela tidak melakukan mubahalah, tapi yang membela malah lakukan mubahalah. Keluar dari itu semua, tujuan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani itu adalah mencari kebenaran dengan sebenar-benarnya dari seorang ulama yang justru dia itu adalah tadinya itu adalah seorang muhibbin, seorang pecinta, pengikut dari Habib Rizik, seorang Habib, muhibbin dari seorang Habib sebagai anggota FPI. Dan di sini memberikan penyadaran kepada kaum muslimin yang jadi korban dari oknum klan Ba'alawi yang semata hanya untuk mencari urusan-urusan dunia. Banyak korban dawir-dawir yang dilakukan oleh mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan, mungkin sedikit ada manfaatnya. Jadi urusan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinilai dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah takwa daripada kalian. Apapun itu, dari kaum-kaum yang di situ mengklaim kemuliaan di sisi Allah, kecuali hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Jadi disinilah perilaku yang di situ menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dan kehidupannya menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah yang kita ikuti, yang kita cintai, bukan yang lainnya. Jadi ketakwaan intinya adalah hidup di dunia ini hanya menjalankan urusan gerakan, urusan sosial, yaitu sebagai pelaksana tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyambi berdakwah. Itulah inti dari hidup di dunia itu. Jadi keluar dari itu janganlah kita ikuti, kita jadikan patokan untuk kita hidup di dunia ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.